Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa bertemu kembali di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Sebelumnya kita membahas materi yang ke-9 tentang lembaga pendidikan Islam, macam dan administrasinya. Ini lanjutan dari materi yang ke-9, yaitu materi yang ke-10 yang membahas pendekatan, evaluasi, dan pengembangan metode pembelajaran. Pendekatan, apa sih pendekatan itu? Pendekatan adalah segala cara atau strategi yang digunakan kepada peserta didik untuk menunjang keefektifan, keefisienan dalam proses pembelajaran materi tertentu. Jadi pendekatan ini dilakukan oleh peserta didik. Ya, segala cara atau strategi yang digunakan kepada peserta didik. Ya, yang digunakan oleh guru kepada peserta didik untuk menunjang keefektifan, keefisienan dalam proses pembelajaran materi tertentu. Macam pendekatan: pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional. Pendekatan pengalaman dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan, ya, pengalaman dari luar, misalnya dari Rohis, dari Remas, kemudian pengalaman nilai-nilai keagamaan yang lain, ya, misalnya di pesantren, mata pesantren kilat. Jadi pernah di pesantren mengadakan kegiatan pesantren kilat, atau ada ekstrakurikuler tentang kepesantrenan, misalnya gitu. Atau bahkan ada boarding school. Kalau yang belum boarding school, masih full day school, langsung aja ditingkatkan menjadi boarding school, misalnya gitu. Nanti ditingkatkan lagi menjadi pesantren, gitu ya. Kedua, pendekatan pembiasaan, senantiasa mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembiasaan sholat duha, pembiasaan sholat rawatib, pembiasaan puasa Senin Kamis, pembiasaan baca Al-Quran sebelum memulai, baca juz amma minimal sebelum memulai pembelajaran setiap hari, gitu ya, dan lain sebagainya. Pendekatan emosional, memahami dan menghayati ajaran agama agar perasaannya bertambah kuat terhadap Allah. Pendekatan emosional, menyentuh. Bahasanya di dunia ini laibun walahun, kita harus mencari amal sebanyak-banyaknya. Di dunia ini mau mampir ngombe, namanya orang mampir ngombe itu tidak sampai berhari-hari, kan. Mampir ngombe ya paling berapa menit, paling lama 1 jam. Nah, bayangkan 1 jam dalam 24 jam sehari semalam, kita itu hidup di dunia seperti itu. Ya, 1 hari di akhirat, 1 hari di dunia, berapa tahun di akhirat yang kekal abadi, gitu ya. Itu kan pendekatan emosional yang ada pedomannya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Metode pembelajaran, ya, banyak metodenya. Ceramah, tanya jawab, demonstrasi, karya wisata, penugasan, pemecahan masalah, diskusi, simulasi, eksperimen, penemuan, inquiry, ya, dan sebagainya. Evaluasi hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif, menyeluruh. Tidak hanya sebagian saja, ya, misalnya di pertengahan saja yang dievaluasi, atau di awalnya saja, atau bahkan di akhirnya saja. Misal si anak telat, ini anak telat terus nih, kenapa? Harus dilakukan evaluasi secara komprehensif, menyeluruh. Jangan telat karena dia telat langsung dihukum. Lakukan evaluasi yang menyeluruh, diikuti ke rumahnya saat pulang. Bahkan ada yang ditugasi untuk mengawasi saat di rumah sebelum berangkat, atau di rumah di keluar sekolah. Ada apa dia ini? Main-mainkah atau sambil kerjakah? Oh, rupanya dia ngurusi ibunya yang sedang sakit. Oh, rupanya dia anak yatim. Atau oh, rupanya dia orang tuanya sedang keluar kota atau bahkan merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah sekolah anaknya dan biaya pengobatan ibunya. Oh, dia anak pertama sambil juga mengurus adik-adiknya. Mau bayar pembantu
Tidak bisa karena ekonomi saja cukup pas-pasan, nah gitu. Maka kebijakan yang akan diambil saat dia telat ke sekolah itu kan tidak berdasarkan serta-merta karena telat dihukum gitu ya. Tapi karena dilakukan evaluasi secara komprehensif menyeluruh, oh, tapi si anak ini pintar misalnya ya, agar tidak menjadi eh, ikut-ikutan temennya, diberi pengertian gitu ya. Bahkan disantuni, merasa agar merasa memiliki keluarga, di mana tempat dia sekolah itu memiliki keluarga besar gitu ya. Itu pengukuran yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Prinsip kesinambungan, kontinuitas. Penilaian itu hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, tidak boleh putus, tidak boleh terjeda gitu ya. Evaluasi harus dilakukan secara terus menerus dari waktu ke waktu. Sustainability harus dilakukan terus untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau. Evaluasi semester, evaluasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang oleh guru kelas, misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi evaluasi yang di atasnya itu ke guru BP misalnya, guru PK. Prinsip objektif penilaian diusahakan agar seobjektif mungkin, ya, tidak boleh karena katanya-katanya, tidak boleh karena laporan satu sisi, tidak boleh tanpa tabayun, tidak boleh tanpa konfirmasi, tidak boleh karena masih katanya, karena bisa itu mengandung fitnah, mengandung ghibah, apalagi ya, ya harus objektif dong gitu ya. Dan juga tidak bisa becik ke titik olok ketoro ya, atau setetes apa itu rusak susu sebenggala gitu. Harus objektif. Evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektivitas pendidik tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang etnis, budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Oke, itu rekan-rekan mahasiswa, pendekatan evaluasi dan pengembangan metode pembelajaran. Silakan yang belum dipahami didiskusikan di kolom komentar di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.